Mai merhatikan teh di SMA 5. Hah? Mungkin cuma di SMA 5 yang ke kakak kelasnya itu mayoritas tidak menggunakan kata Kang. Yang menggunakan kata Kang itu hanya anak OSIS. Perhatikan tuh. Oh, sebenarnya kan cerminan dari apa egalitarian, namanya? Ya? Bahwa jeung aya hiji deui nu teu ngageroan Kang. Saha? Cheers. Soalnya teteh hungkul nama. Oh, iya. Nya. Halus-halus ya. Terus terang baheula bahasa kelas hiji ketika kebanyakan angkatan 99 nangkring di Babe, di manapun gitu selain di BC. Urang sok diomongan ku kelas 2. Jeung kelas 3. Tuh ajakan atuh baturan maneh asup ka BC we di dieu cenah gitu. Sok dikitu-kitu urang teh. Oh. Halo barudak. Gimana nih? 99. V99 gimana Lam? Lagi sehat Wilam? Alhamdulillah. Ebin gimana Bin? Kabarnya Bin? Gua sehat banget. Lam, gue pengen langsung nih Lam kepada topik utama yaitu bajunya Wilam. Kenapa Lam? Pakai baju MTV yang baru aja mengumumkan tutup gitu. Gimana Lam? Bener nggak itu untuk merayakan itu atau sebagai gimana? Enggak. Orang nggak sengaja sebenarnya. Oh. Tapi ternyata tanggal 1 September kemarin ya MTV Asia tutup. Lebar gitu. Ya. Sebagai generasi anak nongkrong. Anak nongkrong MTV kan orang baheula orang ngalian naon kan Pretty Seti jeung Mike Kasim sore-sore teh naon ya gitu naon terus ngalian video klip kan resep kan jadi. Orang mendapat insight sebuah institusi tersendiri ya buat generasi kita. Karena dulu nggak ada YouTube. Nggak ada, jadi nungguan nonton laguna. Jadi tergantung kebaikan VJ we. Iya, nonton MTV itu udah paling keren lah. Paling keren. Paling asik. Asik banget. Gitu. Nah, gimana Lam? Hari ini spesial banget nih kayaknya. Gimana Lam? Iya, spesial karena kita mengundang seorang bintang tamu seperti biasa ya. Teman kita untuk ngobrol-ngobrol. Lebih dalam untuk memperbarui, memperkaya khazanah pengetahuan kita, mengumpulkan puzzle ya untuk menjadi sebuah gambar, sebuah ingatan yang tidak hilang. Oke. Ebin ada kenangan tersendiri mungkin yang sangat berkesan dengan bintang tamu? Banyak orang mah, banyak karena kebetulan ini bintang tamu berikut ini adalah satu eskul ya dengan gua ya, dan tentunya jatuh bangun dan banyak lah gitu ya ininya gitu, karena kan pastinya ketika lagi kerja bareng, terus lagi ketika di ospek bareng gitu ya, naik DP bareng, dewan pengurus di kelas 2 bareng, jadi banyak lah gitu. Nah justru ya jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang menarik. Bahkan waktu yang gua selalu ingat adalah kelas 2. Ya waktu kelas 2 lagi bazar 5 selamanya itu kerja RB itu di rumahnya bintang tamu kita ini. Gitu. Jadi saban poe aing kayak gitu jadi. Nah, kalau Wilam gimana nih? Ini kayaknya juga kan minimal kan satu ruangan ya, itu gimana? Ya. Sempat sekelas dan ya deket banget lah. Mana bahasa nanya orang sangkoting saya, bintang tamu ini adalah teman naik angkot saya. Oh gitu. Iya. Abdul Muiz ya. Abdul Muiz. Jadi biasanya pas pulang sekolah naik angkot ngobrol-ngobrol. Nah, disitulah karena memang rumahnya deket ya. Dekat. Cuman beda nggak sampai sekilo kayaknya, berarti 300. Enggak. Jadi ya sering banget bareng lah. Bareng ya. Oke. Asik. Nah, tema malam ini juga asik. Asik. Nah ini yang paling gue tunggu-tunggu. Kita ingin mengetahui seluk-beluk ya. Iya. Seluk-beluk sebuah tempat keramat mungkin ya. Keramat tuh. Ya. Menurut mana keramat tuh? Nah, ini tempatnya gimana ya? Sangat strategis kan. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah ini kita akan bahas ya. Ini karena udah ada nih ininya. Yang tamu langsung kita ya.
langsung saja kita bahas. Wih, langsung foto profil 20 tahun lalu. 20 kilo lalu. Kumadang, Sarah rehat. Halo. Alhamdulillah, sehat. Kumaha salawasna? Aduh, aman. Tuh, saya, aduh, resep pisan teh. Nih, tadi kita lagi ngomongin kenangan, Nang. Orang pernah punya kenangan sama Ganang dulu zaman chatting ini ya, MIRC. Kata mah geus lulus. Mirkoba. Sampai tidur di mobil. Itu parahnya, etanya. Gila, kita tuh zombie dulu itu. Chattingan jeung batur naon nih gitu ya. Kita hungkul hiburan teh. Chatting hungkul ge geus jadi hiburan gitu. Tapi kan baru. Iya, baru. Kan. Jadi resep gitu. Etanya si warnet teh nu Bagus Ismail jeung di Pati Ukur dua eta nya mah. Dan parah sih. Luar biasa. Banyak cerita. Tapi kita malam ini mau bahas tentang BC, Dang. Nah, jadi kafe. Bersama. Soalnya tadi kita bahas pas awal ini tuh keramat atau gimana nih gitu ya ini tempat ini tuh gitu. So silakan Lam. Oh ya, oke. Nah, ini kan dulu BC itu jadi selain tempat makan juga tempat nongkrong ya. Nah, itu gimana sih sebenarnya ada kasta-kastanya? Karena kemarin juga kalau ngobrol sama Ditya Ali sebelumnya, ternyata nggak semua anak kelas 1 nongkrong di BC juga kan. Ada yang nongkrong di SMA 3, ada yang di Babe, ada yang di mana. Nah, Sanyaho mana kumasi sebenarnya di BC. Nah, terus juga ada angle menarik juga nih dari Ganang karena kayaknya dari kelas 1 ya. Mana mah kelas 1 kelas 1. Nah, itu jadi mungkin jadi lebih ini lama lagi ya dari itu. Atau dari si Wilam nu bisa di kelas 1 mah. Bisa sih Wilam. Iya. Kumaha. Saya ingat orang baheulanya. Jadi gua tuh dulu kenapa bisa nangkring di BC duluan dibandingkan teman-teman yang lain yang kebanyakan tuh sebenarnya di Babeh kan. Iya. Ya kan di Babeh Bubur. Itu tuh gara-gara waktu itu pas hahap setelah perkenalan ekskul RB itu tuh kan ada si Andi Bolor. Nah, orang memang geus babuh di zaman SMP. Five. Keur mah urang diajakan ke asup ke RB ku si Andi teh. Terus nya geus mana mah nangkringna di BC gitu mimitina mah. Ya dibawalah sama si Andi ke BC pada saat itu dari awal kelas 1. Dan yang gua perhatikan sebenarnya mah yang namanya hierarki di BC itu nggak ada atau ting orang nu kolontong benernya orang nu ngalunjak benernya ting oke sih. Cuma yang pasti nggak ada hierarki itu sebenarnya mah. Hierarki itu tercipta dikarenakan dengan sendirinya boundaries yang diciptakan oleh kita sendiri sebenarnya mah anak-anak kelas 1 pada saat itu karena nggak enak mungkin belum ada yang kenal atau apapun dan punya tempat nongkrong yang berbeda nyaman ya sudah diteruskan di sana di Babe mungkin seperti itu. Sebenarnya tapi budak sebenarnya ya misalnya baheula budak kelas 2 bahasa orang kelas 1 budak kelas 2 ieu geus di BC oke atau entenya atau siapa ge aya tempat nongkrong lain 97 di mana 97 97 juga di BC. Di BC. Kan? BC dan itu apa warung yang di depan center itu apa sih disebutnya teh? Warung nu di hareupeun lain. Roti bakar. Aya disebutnya teh warung naon. 97 juga banyak di situ. Iya, di situ ya. Anak-anak 98 waktu kelas 1-nya ya teuing kayaknya kan orang SMP kan ya meureun bin SC-nya. Bisa mana kan geus si Andi geus langsung Dang mana geus we gitu di SMP kene gitu. Terus orang tiba-tiba nanya, "Di, mana bahasa kelas 1 nangkring di mana?" Naon coba. Jalan-jalan nanya gitu kan. Oke. Tapi pas kelas 2 itu geus kabeh di BC nya baru kelas 2 nanya. Tapi kabeh oge bin, tapi ya maksudnya makin banyak yang nangkring di BC. Tapi berhubung teman-teman kelas 1 waktu itu udah terlalu nyaman di Babe, pada akhirnya masih sering di Babe juga. Kelas 2 pun kalau nggak salah seperti itu juga sih bin. Jadi salah. Ya. Benar. Mana sorangan ngerasa nangkring di BC karena di kelas 2-nya memang ya bin ya? Orang sebenarnya kelas 1 tapi lamun ke acara RB.
Jadi kan biasanya kan kumpul RB atau naon gitu kan. Kadang-kadang sok aya kan itu. Ya itu rada-rada. Kelas 2 mungkin rada sering karena persiapan bazar terus udah gitu. Pokoknya kan nangking di situ kan. Pasti aya konteks wae malahnya beunnya berarti teu nu kasual gitu tiba-tiba nangkring di BC. Orang ada rapat RB, orang karek gitu. Nongkrong tanpa tujuan, nah di babeh we gitu. Gitu. Jadi biasanya gitu sih lamun kelas 2 geus lebih rada sering sih. Karena kan lebih sering barudak kan mulai masuk di kupat tahu kayak sigana geus rada lumayan rea tah. Giman ya? Giman di bawah. Ya. Payono. Kiamat di luhur, kiamat. Sudah dekat. Asli kiamat. Bupar. Bupar ya. Iya, Bupar ya. Bupar udah lebih agak situ. Di tengah, Bupar di tengah sama kiamat. Itu. Gimana di bawah sama Payono kalau nggak salah. Payono tapi kalau apa? Payono jualan mie. Oh, kalau kupat siapa? Kupat tahu. Kupat. Pak Kupat. Oh. Pak Endang kalau nggak salah. 45. Oh, oke. Oh, oke. Nah, tapi kalau pengalaman orangnya memang si BC itu kan seberang-seberangan banget sama sekolah. Jadi terus kalau lagi banyak anak angkatan atas itu memang agak intimidatif gitu nggak sih? Iya. Karena kan duduk di situ. Nah, karena di situ terus kita ngelewat terus kayaknya terus orang lagi sarua diuk di dinya berarti orang nu intimidasi intimidasi angkatan serangan. Nah, asan teh siangnya. Itu perasaan yang di ini sendiri aja kali. Rasain bener itu mah rasain gitu. Tapi mungkin rasain ya karena kan mungkin si Nurgis di BC mah pokoknya ada orang mah diuk we di dia kebenaran gitu. Batur jalan nyari emang keluar gitu. Dan lain orang hayang istilahnya siga naon watchdog gitu keluar terus produk kelas hiji keluar ya. Aset gitu siga nomornya. Enak ya bayangkan ya lamun di sana ternyata bayangkan nih ternyata misalnya si Ebin tanya nu kelas atau kelas 2 nangkring di trotoar BC nempokeun budak kelas hiji da eueuh nu rek intimidasi da ku beungeut jiga kieu lucu ge nya gana. Justru si eta nu terasa ka intimidasi barudak kelas hiji na ningali kasep kieu gitu. Jadi si eta sirik bener namanya. Oh itunya. Ya, tapi kan terus enggak sih. Maksud orang, terus kenapa kita tiba-tiba angkatan kita kan di bawah dulu ya di Giman. Itu enggak sebenarnya nggak direncanain kita di bawah dulu terus jadi nguasain sampai ujung, enggak juga kan, itu kayak organik aja gitu terjadi gitu. Organik aja sih. Jadi waktu tapi kita bagian di bawah itu ya. Terus terang baheula bahasa kelas hiji ketika kebanyakan angkatan 99 nangkring di Babe di manapun gitu selain di BC. Urang sok diomongan ku kelas 2. Yang kelas 3. Tuh ajakan atuh baturan maneh asup ka BC we di dieu cenah gitu. Sok dikitu-kitu urang teh. Oh. Jadi sebenarnya di angkatan luhur teh sebenarnya mah hayang ngajakan barudak teh geus we di dieu kabeh gitu nya. Jadi sebenarnya mah masalah komunikasi ini mah. Kayak problematika di pernikahan aja sebenarnya mah kan hanya masalah komunikasi. Iya, tapi kalau misalnya Babe itu kemarin teh orang teh concern kan penghasilan si Babe bakal berkurang. Karena di Babe bisa dianjuk nggak sih? Atau sebaliknya itu mah lain masalah penghasilan. Jadi parasit atau menrek concern masalah penghasilan mah mana yang beli bubur hiji mayarna 2 gitu atuh. Benar. 500 baheula si Babe mah. Oh, sekarang kita udah nggak ada coba dijelaskan dang. Apa BC? Regulasi udah jelas itu mah. Taman kota sama trotoar kan fasilitas umum fasilitas publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan bisnis kan. Makanya dibubarin itu. Oke. Itu tuh tahun berapa ya? Itu udah lama juga ya? Itu udah lama. Nah itu tahu nggak dari tahun berapa gitu misalnya? Sejarahnya? Misalnya, mana lanjut mana budak 5 oke kan?
Iya. Lanjut kurang budak 5. BC juga, lanjut kan? kurang. Oh, Yes. oke. 80, tahun 80, zaman Arman Maulana lah hari itu. Itu udah BC juga itu. Udah BC juga. Oh, oke. Disebutnya udah Jadi BC juga. Udah. Tapi bubarnya tahun seberapa orang poho-poho inget, tapi tahun 2000-an lah udah pasti ya, 2005 atau entah 2006 gitu. Enggak, 2005 masih ada kayak si Intan kan istri orang masih kayaknya. Oh iya sih bilang kan ini ya pedofil ya. Oh gitu ya. Soalnya, nah bahasa orang kelas hiji nya berarti bahasa mana kelas orang kelas hiji. Jadi itu berarti kabeh. Sarua jeung urang mana teh kelas hiji mah bareng. Henteu bahasa mana kelas hiji orang SMP kene. Bareng orang teh. Nah, pokoknya begitu orang kelas hiji, 97 juga jadi nggak jadi itu kabehnya di tengah-tengah. Jadi nggak ada ini ya. Nggak ada gap. Nggak ada gap ya. Jadi di dalam itu justru nggak ada gapnya. Eta sebenarnya menarik tuh. Even jangankan sampai dengan kelas 3, angkatan berarti kan waktu kita 99 tuh angkatan alumni itu dari 96 ke atas ya. Rame itu dan baur. Dan baru memang ada garis merah di antara yang guyup-guyup di antara itu tuh. Biasanya ekskulnya sama, biasanya anak RB, anak keamanan, anak sedaguri gitu. Itu tuh garis merahnya mungkin di situ. Tapi yang gua tahu, yang gua alami ada apa ya? Ada yang baur bareng tuh anak-anak, biasanya tuh anak-anak senior sedaguri sama RB itu. Itu satu grup lah biasanya. Jadi kumpul juga. Otakna baru dak RBG sok narangkring di sedaguri oke nyayamnya. Karena memang originnya itu pada ini berdasarkan dari origin yang sama gitu orang-orangnya tuh kebanyakan. Karena banyak yang ada juga kan dua-dua angkatan orang sih ya, tapi angkatan atas kan Ulil gitu. 97 kan sadagori juga ya. Sadagori RB, ya itu banyak yang begitu tuh. Banyak yang ngambil jurusan 2 soalnya. Double ya. Double jurusannya. Ada ini 97 juga tapi keamanan enggak ada kan? Helmet 97. Iya. Sadagori keamanan enggak sih Saha? 87 teh ya? Ical. Benar. Kayaknya 97 banyaknya 99 nggak ada ya kayaknya yang double. Yang double. Kalau nggak salah waktu itu tuh di tahun kita itu sudah didesain untuk tidak bisa double kebanyakannya karena seleksinya dibarengin ya Bin. Bagus. By design seperti itu. Iya, biar orang tuh jadi nyebar ya. Nyambung seperti cerita Aditya Ali ya kemarin ya. Jadi biar ini. Yang paling bisa itu sadagori bahkan karena sadagori menerima kelas 2 masih bisa. Kelas 2 masih bisa masuk sadagori. Iya. Si Usep keamanan kan? Oh iya benar. Usep betul. Usep keamanan. Oh iya. Malam tadi Lam Nurek ditanyakan. Ini dulu waktu mana kelas izin paling kolot di BC angkatan sabra. Urang teh ningali aya angkatan 83. Ya, 83. Saha 83? Si Ipuy, Bit. Si Ipuy. Ipuy teh 83. Ipuy 83 Ipuy. Oke. Kebanyakan 95, itu masih banyak tuh 95. Kalau Deki 95. Oke. 95. Terus 96 ada beberapa 96 itu sebenarnya mah nggak terlalu dekat katanya sama SMA 5 lagi ke BC lagi pas alumni, jadi hanya segelintir 96. Yang paling banyak tuh 95 itu. Paling banyak. Jadi sorry Deki Jenong itu 95 ya? 95. Tumbel Cunda 96. Cunda 96, Tumbel 96. Oke. Bodor oke orang jadi ingat ya. Beri ngaca ya, Bin. Seri Sugan teh beri ngaca mana hayang seri. Yang penting orang kagum beri ngaca sama orang. Nggak bisa jadi gitu. Si Eben jadi halusinasi wae. Halusinasi. Bodor. Oke, jadi terus gimana Bin? Sok Eben lebih. Enggak, karena kan sesudah dari situ untuk alumni juga kan masih sering banyak jadinya kan.
Kita juga kan sesudah termasuk masih banyak. Termasuk orang-orang pas nges alumni masih Di kena BC. sok Masih kan? di BC. Masih rame lah. Apalagi anak-anak yang kuliahnya itu ketika dia masuk ke kuliah si si lingkungannya itu nggak fit in terhadap si orang tersebut. Salah satunya orang. Gua tuh salah satu yang kurang bisa masuk ke lingkungan Unpar pada saat itu. Jadi lamun misalnya hanya kan pada akhirnya efeknya bahasa kelas semester hiji orang kan IPK-nya hiji komanya gara-gara lolobana mah di BC tara kuliah orang. Gitu. Oh, itu karena lingkungan ya, bukan karena masalah belajar atau tidak ya itu. Enggak. Kalau belajar mah aduh ini mantep ini. Kan nganter dipakai pemanfaatan namanya salah. Halus oke, kurangnya nyeun itu. Oke, terus ya, jadi kesulitan adaptasi sih sebenarnya waktu zaman kuliah. Beda kultur lah ya, ada gap sosial lah di sana. Pada akhirnya memilih untuk jika orang masih kena resep nangkring di 5 gitu kan masih lebih cocok gitu. Jadi ya terbengkalai lah pada saat itu kuliah. Meskipun pada akhirnya orang insaf gitunya, maksudnya orang mencoba berubah, gue benerin kuliah gue, pengen cepat lulus juga. Bukan berarti gue bisa well adapt dengan lingkungan Unpar pada saat itu, enggak juga sama. Cuma bedanya gue put effort lebih untuk beradaptasi di Unpar ke masalah kuliahnya, tapi tetap kalau misalnya ngomongin lebih ke pergaulan untuk pribadi itu anak-anak 5 gue lebih condongnya ke anak-anak 5 gitu. Sarege minang di DU nya yamnya kuliah di Marana hari ini sarare di DU ini Undu 69 nih. Kabeh IP-na saat hiji koma kabeh tadi dia. Termasuk nuker nginum dah. Orang abe unu baleg. Kurang ingat ceritanya si Iwan. Pokoknya di itu mah pokoknya jadi pokoknya kabeh barudak anjing teh karumpul di ditu. Aduh. Emang itu luar biasa base camp itu. Asik juga ya. Jadi BC lumayan bahkan sesudah nyapun ini ya, karena eta nu orang karek nyaho terutama adalah antara angkatannya yang sebenarnya ketika udah di dalam mah nggak terlalu bahkan enggak ya gitu. Enggak sih bahkan ya. Gue juga pas ya udah kelas 2 kan jadi lumayan rada kenal lah, walaupun ya memang bener cekmannya sa school memang jadinya karena memang geus wau bonding lah, lebih ada ininya gitu. Cuman akhirnya kan jadi ramai oge kan 2000 gitu, terus udah gitu jadi orang Mai merhatikan teh di SMA 5. Mungkin cuma di SMA 5 yang ke kakak kelasnya itu mayoritas tidak menggunakan kata Kang. Yang menggunakan kata Kang itu hanya anak OSIS. Perhatikan teh. Sebenarnya kan cerminan dari egalitarian ya. Bahwa boundaries itu tuh nggak ada sebenarnya mah. Yang kepengennya kita di sono tuh sebenarnya mah nggak ada batasan itu gitu. Tapi benar sih eta. Yang siga orang ingat jadi bahasa seleksi oge geus ngomong nggak usah lagi panggil ini katanya. Jeung aya hiji deui nu teu ngageruan Kang. Saha? Cheers. Soalnya teteh hungkul nama. Iya. Halus ya. Halus lah, ada orangnya, adanya. Ada bakat punchline-nya bagus. Oke. Apresiasi. Enak sih masih. Badai Ebin nggak freeze deh. Freeze Bin. Freeze ya. Aina tapi nggak sebenarnya. Nggak sebenarnya namanya. Udah tadi nge-freeze. Cina di dia your emotion is unstable cina gitu. Kunaon atuh Bin? Sok atuh didinya nu ngadonge. Kan jadi unstable deui.
Empat. Lagi. Iya, nge-freeze lagi dia. Aneh sih Abinnya kan katanya di Swedia ya, Swedia itu kan Eropa gitu, negara maju ya, tapi internetnya suka nggak stabil sih. Ya memang, benar-benar sebenarnya. Orang soal di Eropa tapi pakai IndiHome, jadi Mana pakai fleksi gini ya. Awas ya, mana dolar koneng ya. roasting brand. Ketahuan ya maksudnya. Iya ya, aduh. Ya tapi kan ini sebuah kritik. Terus orang mau nanya, waktu kita udah mulai nongkrong di BC 98, 99, kelas 2, kelas 3, angkatan 2000 di BC juga atau udah di PLN? 2000 teh di PLN. Ya kan nggak di BC kan? Iya jarang. Ada ya gitu, balik lagi karena ada benang merah ekskul tuh biasanya. Benar. Yang anak-anak RB juga suka kok nongkrong di BC yang meskipun mereka anak kelas 1 gitu. Cuma beberapa segelintir aja. Iya. Nggak semua. Atau memang siklusnya begitu kali ya, dari tahun ke tahun seperti itu mungkin ya. Jadinya ya. Tapi akhirnya mereka jadi ada tempat nongkrong sendiri juga atau enggak ya? Kalau nggak salah kan Pengki di PLN. Pengki tah. Tadi teh warung di harapan Indrum teh. Ya, eta Pengki. Anak 2000 tuh kebanyakan situ Pengki sama 97 kalau nggak salah. 2001 juga nggak tahu di BC atau enggak. Kita kelas 3 berarti 2001 kelas 1 kan? Ya. Ya di BC ya balik lagi ya, itu siklus deh kayaknya. Kayak gitu cycle-nya. Nah, ini ada satu nih, gue nggak tahu ya apakah di BC juga kerasa atau ini sebuah persepsi aja ya. Juga katanya yang dekat itu angkatannya tuh loncat. Jadi 97 dekatnya 99. Oh ganjil. Ya, ganjil ke ganjil, genap ke genap gitu kan ya. Benar katanya. Itu gimana tuh Dang sebagai analisanya? Sebagai ini gitu, pemerhati dan praktisi di BC ini gimana silakan. Cek urang mah teu Bin. Ya meskipun entenya karena terus terang kalau misalnya dekat sama dekat, gue lebih dekat ke anak 98 dibandingkan ke anak 97. Terus ke bawahnya juga nggak berat, ke bawahnya berarti gue lebih dekat ke 2001 juga sih. Ke 2000 juga sama-sama aja. Dekat. Jadi sebenarnya emang nggak juga sih. Mitos ya. Mitos. Iya ya, jadi enggak ya. Nah, suka ada aja yang kayak gini-gini ya. Sebenarnya juga memang kadang-kadang kalau misalnya kayak masuk ke BC tuh ya, kadang-kadang suka ada, ya budak angkatan ini jangan angkatan ini asa orang mah naon gitu nya. Jadi masalah naon gitu dia biasa-biasa wae gitu. Jadi mengatasnamakan mungkinnya gitu. Oh, ini angkatan ini kok enggak ini sih dengan angkatan ini. Padahal cek cenah teh geuning cek cenah dijadikan fakta teh geuning. Cek cenah teh mungkin iya benar. Nah, orang rek nanya ya, tapi kan yang akhirnya nongkrong di Babe, nongkrong di BC itu kan nggak semua ya. Mungkin hanya sebagian kecil dari seluruh angkatan. Nah, yang sisanya ini sebenarnya mereka emang nggak pengen nongkrong di BC, nggak menganggap kudu nongkrong lah, nggak penting gitu, atau mereka tipikal orang yang pulang sekolah langsung pulang ke rumah belajar, atau mereka sebenarnya nongkrong di tempat-tempat lain, nggak pengen di BC. Mana ninggalin aku Mas? Ya simpelnya ya kita kalau sebut nama ya kayak Abdul Malik lah. Cek mana tak kumaha pola pikir. lain budak nangkring we. Terus ada beberapa yang mungkin imahna jauh gitu. Jika si channel kan kita kan balik ke imahna kan 2 poe kan. Iya. Makanya saya sekolah teh siga angkatan ganjil atau angkatan genap. Senin abus, Rebo karek abus deui gitu. Nah, nya matak saya kan sebenarnya kan umurna saya geus 52 ya kan. Kalau di jalan saya ayeuna gawe di Jatinangor, imah Banjaran. Itu bosan menit. Tapi hebat ya. Gitu ya. Dia dalam petak oke.
Tapi orang ingat iya hiji pengalaman nih si Jenal orang hiji ingat nanti. Jadi si Babe ya. Kan ya bukan dibilang sering lah, ada beberapa kali orang sok telat kan. Yeah. Namun telat itu kan SMA 5 itu hebatnya SMA 5 ya. SMA 5 itu sudah memposisikan bahwa dia mempersiapkan anak-anaknya untuk kuliah ketika kita bisa milih kelas, milih jam pelajaran. Jadi orang datang telat daripada orang tetah nyiram, mendingan enggak saya asupna ke jam pelajaran kedua. Karena kan si pintu sekolah kita tuh edannya itu barebas teh anak asup mereka keluar gitu kanyehoan gitu kan. Nah, begitu orang turun ti angkotnya lempang langsung kasih Babe. Geus pasti aya cara sapatu Dokmart didinya. Dokmart ide. Si Jenal. Geus pasti aya si Jenal didinya. Si Jenal telat wae eta. Jadi raja telat teh si Jenal ka hiji nya urang mungkin 5 besar lahnya urang 5 besar lah. Pasti aya si Jenal dari didinya. Keur ongkang-ongkang kaki teh geuning Dokmart kayak gitu lah. Saya si Jenal make Walkman teh geuning. Kaharti lahnya si Jenamanya urangnya. Jadi berarti alus oge nyadangnya selain mempersiapkan dunia kuliah juga mungkin namun zaman ayeuna sok aya flexible working hour-nya kita mah udah dibiasakan dari dulu. Tidak usah sangat fleksibel. Fleksibel rek abus rek teu nu penting mana lulus. Tah, itu lulus semua kan ya? Alhamdulillah lulus semua. Alhamdulillah lulus kabeh. Alhamdulillah. Gitu.